pertama dia cium adalah bau daging terbakar, seperti Welcome to Neror edisi Spooktober. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror edisi Spooktober. So untuk Neror malam ini, aku super excited, super semangat karena kita akan membahas satu kasus yang super. Malam ini kita akan membahas satu kasus yang belum ada satu orang pun sampai hari ini bisa pecahkan sejak 50 tahun yang lalu. Ini adalah kasus tentang penemuan jasad seorang wanita misterius di sebuah lembah di Norwegia yang ditemukan dalam situasi yang sangat creepy. So ini adalah kasus yang super menarik, kasus yang cukup panjang. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. This is super spooky, okay, let's go. Dan kita akan mulai video ini dengan, of course, kronologi dan petunjuk. Jadi pada sore hari, tanggal 29 November tahun 1970, seorang pria bersama kedua putrinya sedang mendaki di kaki gunung Ulriken di Isdalen Valley, Bergen, Norwegia. Nah, gunung yang didaki ini adalah salah satu gunung tertinggi di Norwegia. Nah, saat mereka lagi melewati jalan berbatu gitu, tiba-tiba mereka menemukan jasad seorang wanita dewasa yang keadaannya cukup mengenaskan. Jadi pas ditemukan, wanita ini setengah tubuhnya terbakar. Nah, of course si bapak dan dua anaknya ini langsung kayak shock melihat ada jasad yang setengah terbakar. Mereka langsung telepon polisi dan melaporkan apa yang mereka temukan. Sekarang kita masuk ke petunjuk 1. Ini adalah jasad dan apa yang ditemukan di TKP. Oke, bear with me. Nah, salah satu petugas yang dikirim pada hari itu adalah seorang pengacara polisi bernama Carl Halvar Oz. Carl memberikan keterangan, jadi dia cerita bahwa ketika dia sampai di TKP, yang pertama dia cium adalah bau daging terbakar, seperti barbecue. Nah, ketika ditemukan sama polisi, dan polisi mengamati jasad ini, yang mereka temukan sangat suspicious, mencurigakan. Karena jasad wanita ini, 1, tidak mengenakan busana. 2, okay, this is pretty freaky. Tangannya itu dalam posisi meninju di depan mukanya. Kayak gini. 3, seperti yang aku bilang tadi, setengah dari tubuhnya itu terbakar. Tapi yang aneh, yang terbakar itu bagian depan dari tubuhnya, termasuk wajahnya, sehingga sulit sekali untuk dikenali. 4, yes, bagian belakang tubuhnya itu terlihat utuh dan baik-baik saja. 5, terdapat bekas luka di bagian kanan lehernya. Nah, polisi juga mengidentifikasi bahwa perempuan ini memiliki rambut panjang gelap, wajah kecil bulat, mata coklat, kuping kecil, tinggi 5 feet and 4 inches atau 5 kaki dan 4 inci, sekitar 163 cm, berusia antara 25 sampai 40 tahun, dan rambutnya sedang dikuncir style ponytail gitu saat dia kehilangan nyawanya karena ditemukan pita biru putih gitu di rambutnya. Nah, tentunya setelah pengamatan awalnya polisi, jasad pun dibawa untuk diotopsi oleh tim forensik. Salah satu dari tim forensiknya adalah seorang laki-laki bernama Tomo Tones. Dan dari hasil forensik, mereka menemukan bahwa ada sekitar 50-70 butir venema atau obat tidur di dalam perutnya wanita tidak dikenal ini. Ditemukan juga di paru-parunya ada partikel-partikel karbon monoksida yang menandakan bahwa wanita itu mungkin masih hidup ketika dia dibakar. Kita masuk ke petunjuk kedua. Selain tubuhnya dia, yang ditemukan di TKP itu ada barang-barang kepemilikannya. Ada 1, perhiasan, sepasang anting dan sebuah cincin. Ada jam tangan, pakaian yang sudah dilepas semua tag-tag labelnya, payung rusak, botol liquor yang isinya tinggal 1/4, 2 botol plastik yang terbakar sebagian, cangkir plastik yang sudah terbakar juga, stocking berbahan nylon yang sudah robek, sebuah shawl, sepatu boots karet berwarna biru, selusin pil tidur berwarna merah muda, dan sebuah set makan siang. Nah, di bawah tubuhnya juga ditemuin kayak sisa-sisa topi bulu sama sisa bensin. Walaupun ditemukan segitu banyaknya objek-objek di sekitar jasadnya wanita ini, tapi polisi sama sekali tidak menemukan kartu identitas atau kayak acuan-acuan siapa sebenarnya si wanita ini. Nah, karena tidak ditemukan identitas terkait nama, profesi, atau asal wanita ini, maka mereka memanggil jasad misterius ini
The Isdal Woman atau Sang Wanita Isdal, karena ditemuinnya di Isdal. Sekarang kita masuk ke petunjuk 3. Nah, ini menarik banget. Jadi beberapa hari setelah Isdal Woman ini ditemukan, tim investigasi itu berhasil menemukan 2 buah koper misterius di berangkas stasiun kereta Bergen. Nah, kenapa polisi-polisi berpikir bahwa oh ini kayaknya kopernya si Isdal Woman itu? Karena ternyata ditemukan sidik jari yang sama di koper-koper tersebut. Dan sidik jarinya cocok dengan tangannya si Isdal Woman. Jadi to connect the dots ya berarti itu kopernya Isdal Woman gitu. Nah, polisi tambah bingung lagi ketika mereka membuka dan melihat apa isi koper itu. Apalagi kalian. Jadi, isi kopernya adalah berbagai macam wig rambut, 2 jenis sisir rambut, beberapa pakaian dan makeup yang semua labelnya sudah dilepas, kacamata tanpa resep dokter, yang di lensanya tuh ada sidik jarinya Isdal Woman, sebuah kayak tube krem eczema, jadi dia kayaknya punya penyakit eczema yang labelnya tuh udah kayak dihilangin gitu biar nggak ketahuan siapa yang punya, beberapa sendok teh, uang kertas Jerman dan Norwegia, uang koin dari Belgium, Switzerland sama Inggris, beberapa paspor palsu dengan nama Geneviève Lancière, Claudia Tilt, Claudia Nielsen, Alexia Zeymersche, dan Elizabeth Linhauer. Ada juga secari kertas yang bertuliskan kode-kode yang tidak jelas dengan tinta biru. Dan yang terakhir adalah lead yang paling besar untuk polisi adalah kantong plastik dari Oscar Rothward's Footwear Store. Nah, tentunya polisi langsung datengin tokonya Oscar Rothward itu yang ternyata berada di Stavanger, Norwegia, yang jaraknya 130 miles atau sekitar 209 km dari lembah Isdal. Jadi dari tempat si wanita itu ditemukan, jauh banget. Di sana polisi tuh ketemu dengan seorang anak pemilik toko yang bernama Rolf. Nah, si Rolf ini cerita sama polisi, oh iya bener tuh, ada yang beli celebrity boots itu di toko saya sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, deskripsi boots yang dibilang sama Rolf itu cocok sama boots yang ditemukan di TKP-nya Isdal Woman. Nah, dari situ guys, polisi tuh meminta Rolf untuk mendeskripsikan perempuan yang beli sepatu itu kan. Rolf pun bercerita, wanita ini berpakaian rapi, punya wajah yang bulat, berambut gelap panjang, tingginya ya medium-medium gitu, matanya coklat gelap, dan tercium bau aneh ketika ada dia gitu. Jadi kayak ada bau-bau yang kurang enak. Dan si Rolf pun sadar bahwa oh ternyata bau itu adalah bau bawang. Tapi kalau dipikir-pikir, memorinya Rolf bagus banget. 3 minggu yang lalu loh, kayak emang yang beli di dia nggak mungkin customernya dikit ya, kasihan juga. Nah, Rolf juga memberi keterangan bahwa wanita itu cukup labil pas dia beli sepatu itu, kayak dia menimbang-nimbang lama gitu loh sebelum akhirnya dia memilih sepatu mana yang dia mau beli. Mungkin si Isdal Woman ini Scorpio, aku nggak tahu. Okay. Rolf says that the woman made an impression on him because she took a long time choosing her boots, much longer than the average customer. Rolf bilang kayak dia bisa inget gara-gara si wanita ini emang lama banget pas milih sepatu, lebih lama dari orang-orang biasanya. Fix Scorpio. Nah, deskripsi yang ditemukan sama Rolf ini, kalau kalian inget, cocok banget sama deskripsi yang ditemukan sama polisi dari otopsi. Nah, dari petunjuk-petunjuk itu, polisi berpikir, oh berarti kalau misalkan dia beli sepatu di sini, mestinya dia kan sempet tinggal dong di area ini. Didatengin lah hotel di sekitar toko sepatu itu. Nah, ada satu hotel yang deket sama toko sepatu itu, namanya Sensvithun, yang setelah dicek ternyata, iya nih si Isdal Woman dengan salah satu paspor palsunya pernah tinggal di situ. Dia pakai paspor yang namanya Vanilla Lodge, tapi setelah dicek ternyata itu bukan nama aslinya dia juga. Sekarang kita masuk ke petunjuk keempat, hotel-hotel. Setelah dapat satu hotel yang ternyata memang pernah didatengin sama Isdal Woman, polisi nyari lagi ke hotel-hotel yang ada di sekitar situ. Dan sangat-sangat menarik, rupanya dia pernah tinggal di berbagai macam hotel menggunakan berbagai macam paspor palsunya seperti list ini. Polisi sempat menginterogasi salah satu waitress di Hotel Neptune yang bernama Alvi Trangnes yang mengaku dia tuh berapa kali ngeliat si Isdal Woman ini. Nah, menurut Alvil, si Isdal Woman ini memiliki kebiasaan yang cukup aneh. Jadi, dia beberapa kali minta diganti-ganti kamarnya. At least 3 kali selama dia menginap di situ tuh dia minta diganti kamar. Dia bisa berbicara menggunakan bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan juga bahasa Inggris. Dia juga sangat-sangat fashionable. Jadi kayak stylenya tuh sangat-sangat rapih dan fashion gitu, kayak fashionable banget.
Avil juga menambahkan bahwa dia pernah melayani si Isdal Woman ini saat dia sedang berada di restorannya hotel. Dan si Isdal Woman ini duduk tepat di sebelah dua personel Angkatan Laut Jerman yang salah satunya adalah seorang perwira. Nah yang aneh, Avil tuh nggak ngeliat si Isdal Woman ini making conversations, kayak ngomong sama si orang dua itu nggak. Mereka cuma duduk aja sebelahan. Weird? Next. Petunjuk kelima ada note. Sampai di titik ini menggunakan petunjuk yang tadi kita bahas 1-4. Polisi tuh berspekulasi bahwa si Isdal Woman ini mungkin adalah seorang mata-mata. Apalagi pada saat itu lagi zamannya Cold War. Dan dia juga pernah terlihat duduk di sebelahnya si Navy itu kan, orang-orang Angkatan Laut Jerman. Nah seperti yang aku bahas tadi waktu dibongkar kopernya, ada satu kayak secarik nota gitu yang isinya tuh kode-kode yang tidak bisa dipahami sama polisi. Kode ini tuh ditulis menggunakan tinta biru. Nah setelah berpikir keras, akhirnya polisi pun menemukan bahwa ternyata kode-kode tersebut menunjukkan di mana sang Isdal Woman ini pernah menginap. Jadi sama dia dicatat tapi menggunakan kode-kode. Kayak O22, O28P adalah tanggal 22 sampai 28 Oktober saat dia berada di Paris. O29PS adalah hari dia berpergian dari Paris ke Stavanger. O29S adalah hari saat dia tiba di Stavanger 29 Oktober, dan O30B N5 adalah saat dia tinggal di Bergen pada 30 Oktober sampai 5 November. Nah terus berdasarkan dari deskripsi-deskripsi yang mereka dapatkan dari si Isdal Woman ini, polisi pun membuat sketsa mukanya yang disebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke negara-negara sekitar. Namun tidak ada satupun orang yang lapor dan bilang bahwa mereka mengenal si Isdal Woman ini. Next, kita masuk ke petunjuk ke-6. Hasil otopsi. Nah tadi di awal aku sempat jelasin ke kalian hasil otopsi awal di mana ditemukan 50-70 butir pil tidur di dalam perutnya si Isdal Woman. Pil-pil ini belum tercerna dan di dalam tubuhnya juga ditemukan traces of carbon monoxide yang berarti dia masih hidup ketika dia sedang dibakar. Jadi dia tuh sempat menghirup karbon monoxide-nya. Nah hasil otopsi lanjutan yang ditemukan oleh Thurman Bones menunjukkan bahwa luka yang ada di leher kanannya sebelah sini kemungkinan adalah luka bekas pukulan atau jatuh. Ditemukan juga dari otopsi lanjutan ini bahwa si Isdal Woman ini tidak pernah punya anak, tidak pernah juga hamil, dan dia juga tidak memiliki penyakit apapun sebelumnya. Next, petunjuk ke-7, gigi dan tissue samples. Dari hasil pemeriksaan gigi si Isdal Woman ini, seorang profesor kedokteran gigi bernama Giselle Bang berkata bahwa giginya si Isdal Woman ini sangat unik. Jadi, pas ditemuin ada 14 giginya tuh yang ditambal, berarti dia pernah sakit sebelumnya. Kalau gigi first tumble. Dan uniknya beberapa dilapis emas. Padahal praktis ini tuh sangat tidak common atau tidak umum di Eropa dan Asia pada zaman itu. Apalagi di Norwegia. Nah Giselle ini sengaja menyimpan giginya si Isdal Woman ini karena dia berharap suatu hari nanti dirinya atau dokter-dokter gigi lainnya bisa mengungkap akhirnya siapa sih si Isdal Woman ini. Namun sayangnya sebelum ditemukan Giselle ini meninggal pada 2011. Nah giginya Isdal Woman ini dia wariskan ke salah satu dokter forensik lainnya, Inge Moritz. Tapi tak lama setelah dikasihin giginya si Isdal Woman ini, katanya Inge, kok tiba-tiba gigi ini tuh mulai mengeluarkan aroma-aroma yang sangat aneh dan tidak enak. Padahal ini kan gigi yang udah lama aja gitu kan. Nah karena nggak kuat sama baunya, giginya Isdal Woman ini sama Inge dibuang. Nah sejak giginya itu dibuang, hilang, orang-orang tuh udah kayak udah kelar, berarti udah nggak bisa dipecahkan ini misteri Isdal Woman ini. Anehnya, gigi yang dibuang itu tiba-tiba ditemukan di ruang arsip Auckland University Hospital, dan bukan cuma giginya aja, tapi juga ada tisu samples dan organ-organ Isdal Woman seperti jantung, hati, limpa, dan paru-paru. Semua sampelnya ada di universitas ini. Aku baru mikir deh, Inge berarti nggak buang, sama dia dijual. Nggak mungkin ada gigi dibuang tiba-tiba orang nemu, oh ini pasti giginya Isdal Woman gitu, nggak mungkin. Kayak dia tuh diwarisin sesuatu yang sangat berharga, tapi sama dia dijual. Ya nggak sih? I don't know.
Nah, gigi itu kemudian dites isotopnya. Jadi sains dan teknologi udah maju banget. Saat dites isotopnya, kita bisa tahu what kind of water, air seperti apa yang biasa diminum sama Isdal Woman ini. Jadi kita bisa tahu dia tuh berasal dari mana. Hasilnya, Isdal Woman ini kemungkinan berasal dari perbatasan Prancis dan Jerman. Sedangkan hasil tes tissue sample dari organ-organ tubuhnya tuh menunjukkan bahwa dia kayaknya punya ras Eropa dan Amerika Utara. Tapi menurut orang-orang yang pernah ketemu sama Isdal Woman ini, si Isdal Woman ini kayaknya nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, atau bahasa Inggrisnya cukup buruk. Pada 2016, polisi kemudian mensketsa ulang wajahnya si Isdal Woman ini seperti ini dan menyebarkan sketsanya ke seluruh dunia. Dan kita masuk ke petunjuk yang paling akhir, ini petunjuk ke-8, ada amplop. Jadi later on, seorang crime reporter bernama Kurt Havik mengaku bahwa dia tuh menutupi kasus Isdal Woman ini. Nat Havik ini cerita bahwa pada tahun 1970-an, dia tuh pernah diberikan kumpulan file untuk menulis artikel tentang si Isdal Woman ini. Nah, di kumpulan file ini ada satu amplop yang cukup menarik. Amplop ini bertuliskan ini, aku nggak tahu cara bacanya, tapi tulisannya tuh bertuliskan jangan dibuka tanpa izin tertulis dari supervisor. Anehnya, Nat ini mengiyakan kayak tulisan itu, jadi dia takut banget kayaknya sama tulisan itu, dan dia tidak pernah membuka amplop itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, masa dia nggak penasaran gitu isinya apa, karena udah bertahun-tahun juga. Tapi akhirnya setelah dia membuka suara tentang hal ini, amplop itu pun dibuka dan di dalamnya ternyata ada kaset. Tapi sampai hari ini, isi kasetnya tidak pernah dirilis ke publik. So there's that. So sekarang kita masuk ke teori-teori. Apa kalian punya teori yang sangat menarik? Dengar dulu. Ini adalah teori-teori yang dimiliki oleh publik. So siapa sih si Isdal Woman ini? And for heaven's sakes, what the hell happened to her? Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Well, muncullah spekulasi-spekulasi tentang si Isdal Woman ini. Teori yang pertama adalah bahwa si Isdal Woman ini merupakan seorang mata-mata. Ada dua kemungkinan, jadi antara dia ini adalah mata-mata Rusia atau mata-mata Mossad Israel. Jadi tadi aku sempat singgung juga bahwa ini adalah salah satu spekulasinya polisi kan. Polisi percaya mungkin ini perempuan ini adalah mata-mata. Setelah mereka berspekulasi gitu, 3 tahun kemudian mereka tuh nangkep agen-agen Mossad yang diinterogasi dan ditanyain, kalian kenal nggak sama Isdal Woman ini, sama wanita ini? Tapi nggak ada dari mereka yang mengaku bahwa mereka mengenal si Isdal Woman ini. Tapi mereka kan mata-mata, yang ngapain juga mereka ngaku. Tapi ini adalah salah satu teori yang paling kuat karena didukung sama bukti-bukti yang cukup kuat. Kayak banyaknya wig yang ditemukan di dalam tasnya, ada banyak paspor-paspor palsu, label pakaian dan makeup yang sengaja dibuang. Dia punya banyak banget uang kan, dia bahkan bisa tinggal di satu hotel dan ngebuk beberapa kamar. Berarti uangnya banyak dong. Sering berpindah-pindah tempat. Tapi pertanyaannya adalah what happened? Kenapa tiba-tiba dia... Question remains. Mungkin A, dia bunuh diri. Jadi, dia tuh ditemuin di Isdal Valley itu, di lembah yang dikenal sebagai The Death Valley, karena jalurnya tuh memang curam dan memang ada kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di sana. Tapi yang dipikir aneh sama polisi adalah kalau misalkan dia mengkonsumsi pil tidur sebanyak itu, yang pastinya juga bakal bikin dia overdosis. Kenapa dia membakar dirinya sendiri dan bagaimana dia bisa membakar dirinya sendiri dan naik ke atas bukit untuk membakar dirinya sendiri, padahal di dalam sistem tuh udah ada pil tidur yang segitu banyak. Teori ini juga dibantah sama orang-orang yang mengatakan bahwa kalau misalkan dia memang adalah seorang mata-mata, cara termudah untuk membunuh dirinya sendiri adalah menggunakan cyanida, dan ini adalah cara yang dulu cukup common untuk para spies, untuk para mata-mata untuk membunuh dirinya sendiri saat situasinya tuh compromised. Ketika mereka ketahuan atau ada alasan-alasan lain, biasanya mereka langsung pop cyanida di belakang giginya, terus mati. Atau B, dia itu dibunuh. Mungkin ada agen lain yang tahu bahwa situasinya dia sudah compromised, dan kemudian agen itu harus membunuh dia. Teori ini didukung oleh keterangan dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya pada tahun 2015. Pria itu mengatakan pada salah satu koran lokalnya Norwegia bahwa sekitar 5 hari sebelum si Isdal Woman ini ditemukan, dia tuh sempat ngelihat si perempuan ini ada sama 2 orang lainnya, 2 orang pria di Mount Floyen
Norwegia. Menurut dia, Isdal Woman ini mengenakan pakaian yang warnanya tuh mencolok untuk ukuran orang yang mau pergi naik gunung. Sedangkan dua pria lainnya itu mengenakan mantel yang cukup besar. Saksi ini juga bercerita bahwa si Isdal Woman ini terlihat ingin mengatakan sesuatu tapi dihalangi oleh dua pria itu, dan dari ceritanya beberapa orang akhirnya percaya bahwa dua pria itulah yang membunuh si Isdal Woman ini. Tapi tentunya karena dia tidak punya bukti, bisa saja cerita ini adalah cerita karangan. Teori kedua adalah mungkin dia dikambing hitamkan. Nah, teori yang satu ini masih berkaitan sama teori yang pertama. Jadi, kalau menggunakan teori ini, ada seseorang yang benar-benar merupakan mata-mata, tapi situasinya compromise, dia ketahuan. Jadi dia mencari orang lain yang mirip sama dia untuk dibunuh, jadi seakan dia ini udah mati gitu. Mungkin dia punya kontrak atau hutang atau apa dengan institusi yang besar, dan dia mencari cara untuk keluar dari masalah itu. Teori yang ketiga, ini mulai gila, tapi banyak juga yang percaya, adalah bahwa si Isdal Woman ini adalah seorang pemburu vampir. Ya, I know, but hear me out. Banyak orang-orang yang percaya bahwa mungkin si Isdal Woman ini dibunuh oleh vampir yang marah. Teori ini didukung dengan fakta, kalau misalkan kalian ingat, tadi dibilang sama si anak pemilik toko sepatu bahwa dia ini baunya bawang yang nyengat gitu. Dari legenda diceritakan bahwa vampir itu benci sama bau bawang. Dan ditemukan juga, kalau kalian ingat, ada luka di leher kanannya. Nah, orang-orang yang percaya sama teori ini percaya bahwa itu adalah luka gigitan vampir. Bukannya gigitan vampir biasanya dua gitu ya. Ini bukannya kayak dipukul tadi katanya polisi. Atau habis digigit jadi dipukul. Kasihan. Next. Teori yang keempat adalah kecelakaan. Teori yang satu ini tuh didukung sama police lawyer Carl Harville Oz yang tadi di awal. Dia adalah salah satu orang pertama yang datang ke TKP pada hari si Isdal Woman ini ditemukan. Dan dia percaya bahwa si Isdal Woman ini kayaknya lagi naik terus tergelincir jatuh. Tapi Pak Oz, gimana caranya dia bisa kebakar setengah? Nggak tahu deh, teori kecelakaan ini menurut aku kurang valid karena kayak dia kebakar setengah badan, perutnya diisi sama pil tidur. Ya nggak sih? Tapi juga dia adalah salah satu orang pertama yang waktu itu hadir di TKP. Mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. I don't know. Next. Oke, dan teori yang terakhir adalah dia merupakan persembahan untuk iblis. Jadi, ini teori yang dipercaya sama orang-orang yang percaya bahwa hal-hal ini sudah nggak masuk akal. Semua yang berkaitan dengan Isdal Woman ini basically screams black magic. Kayak semua hal yang berkaitan sama Isdal Woman ini seperti berteriak ilmu hitam gitu, kayak berhubungan banget sama ilmu hitam. Jadi di teori yang satu ini, mereka percaya bahwa Isdal Woman ini dijadikan persembahan semacam apa namanya? Tumbal. Iya, buat pesugihan gitu. Dilihat dari penempatannya. Jadi teori ini tuh datang dari orang-orang yang sadar bahwa penempatan barang-barang berharga di sekitar jasadnya itu seakan pada saat itu tuh ada upacara penghormatan bagi sesuatu yang bukan dari alam kita. Selain itu, luka bakar pada jasadnya si Isdal Woman ini terlihat sangat spesifik, seolah dia tuh memang dibunuh untuk persembahan. Nah, oke, teorinya berhenti di sini. Ini adalah teori orang-orang. Tapi aku punya beberapa pertanyaan dari kasus ini. Kenapa nggak ada teori yang fokus pada orang-orang yang menemukannya, si bapak dan dua anaknya itu? Tadi Ai juga ngomong, ini kan tadi dibilang tempatnya dia ditemukan ini adalah Death Valley, sebuah lembah yang cukup curam dan banyak orang yang bunuh diri dari sana. Ngapain satu keluarga yang innocent gitu, yang kayak cuma pingin hiking nih, ujuk-ujuk hiking di tempat yang sangat berbahaya. Yang ketiga, kalau misalkan dia nemuin nih itu kan nggak mungkin langsung terjadi di situ kan. Jadi si bapak sama dua anaknya ini lagi hiking, terus tiba-tiba nemu mayat kan. Mungkin mayat itu kan matinya kayak udah malam sebelumnya atau hari sebelumnya atau pas subuh. Tapi pas polisi datang, mereka masih mencium bau barbecue, seakan itu baru aja dibakar. Interesting kan? Terus mana ibunya? Kenapa anak-anak ini sama bapak? Atau mungkin, tapi nggak tahu juga, mungkinkah kalau misalkan udah dibakar segitu lamanya, bau manusia yang terbakar tuh masih kecium, kan kita nggak tahu. Mungkin juga, but I don't know, there's something like that doesn't connect the lines gitu. Tapi jujur aku lebih condong ke satu teori yang aku nggak akan kasih tahu kalian, karena aku mau tahu teori kalian di bawah. Mana yang kalian percaya?
sekarang kita masuk ke conclusion atau kesimpulan dari teori ini. Jadi, meskipun banyak banget bukti-bukti yang ditemukan dari kasus ini dan juga melahirkan banyak banget asumsi-asumsi, teori Isdal Woman ini masih sampai hari ini belum terpecahkan. Police lawyer yang pertama kali datang ke TKP dan ikut menyelidiki kasus ini, Carl Halver Oz, mengatakan bahwa tidak ada polisi satupun yang percaya bahwa si Isdal Woman ini bunuh diri. However, Kepala Kepolisian Bergen, Absjorn Brand, memutuskan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Pada 5 Februari tahun 1971, mayat Isdal Woman ini dimakamkan secara Katolik di Malendal Gravplass, Bergen, Norwegia, dengan sebuah peti mati yang tidak bisa terurai atau membusuk, dengan harapan bahwa kasus ini suatu hari nanti akan bisa dipecahkan dan akan ada sanak keluarganya yang akan mengklaim dia. Tapi kalau dipikir-pikir 50 tahun belum terurai, sementara setengah badannya terbakar, very scary. So aku mau denger banget dari kalian. Drop your best theory. Tulis di bawah teori terbaik kalian. Apa menurut kalian yang terjadi pada Isdal Woman ini? Apa kalian percaya teori-teori yang kita bahas malam ini atau kalian punya teori sendiri? Coba komen di bawah. Menurut aku kasus yang satu ini tuh banget. I love it. Kind of scared by it, but still loving it. Semoga kalian juga suka sama video neror malam ini. So biar kita punya video-video neror yang gak kalah kerennya, please komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, please. Aku kayak syuting 2 jam, kering banget. Dan kita udah deket banget sama 7 juta subscribers. I'm super excited. Dan karena aku gak sabar guys buat ketemu kalian lagi. So bye-bye! Pernah hamil, berkata bahwa si giginya dua sisi salah, tapi lagi ada ondel-ondel di luar guys yang super Spooktober.